Di acara hari ulang tahun Gerindra, Prabowo memuji Jokowi setinggi langit. Dan ketika Jokowi memberikan pidato, dia membalas dengan memuji Prabowo dengan cara yang agak lebay. Dia menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia. Jokowi bilang tidak ada presiden di negara manapun yang punya dukungan sekuat Prabowo. Jokowi bahkan pede mengatakan saking kuatnya Prabowo hingga saat ini tidak ada yang berani mengkritik. Maklum sajalah, namanya juga lagi halu. Siapa bilang tidak ada yang berani mengkritik Prabowo? Kalau pendukung Prabowo, Menteri Prabowo, ya benar, tidak ada yang berani mengkritik. Kalau patokannya adalah warga di TikTok, mungkin benar, tidak ada yang mengkritik. Karena mereka rata-rata suka membela membabi buta. Tapi kalau kita lihat di YouTube atau bahkan di Twitter, kalian bakalan tahu hampir semuanya gerah dengan kebijakan Prabowo. Jokowi terlalu sombong mengatakan Prabowo terlalu kuat. Ini namanya menantang kesabaran rakyat. Dan ini langsung dibalas dengan satu aksi demo besar dengan tema Indonesia Gelap. Kemarin, masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan dan berdemo. Mereka menuntut pemerintah terlalu ugal-ugalan dalam berbagai kebijakan, termasuk efisiensi yang merugikan rakyat. Dari awal, Prabowo itu sudah dikritik, bahkan sebelum jadi presiden. Misalnya, saat ada isu kementerian akan ditambah lebih banyak. Kemudian anggaran makan bergizi gratis juga dikritik karena banyak keluhan di lapangan. Kemudian efisiensi anggaran yang berakibat banyak pembabatan yang ugal-ugalan. Dan kabarnya efisiensi ini akan dipakai untuk membiayai makan bergizi gratis dan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara. Efisiensi ini akan dilakukan dalam 3 tahap dengan target 750 triliun. Ini semua menumpuk jadi alasan munculnya narasi Indonesia gelap. Sebelumnya sudah ada tagar di Twitter, kabur aja dulu. Itu semua karena rakyat mulai gelisah dan merasa tidak ada masa depan di negeri ini sehingga memilih kabur ke luar negeri. Lalu Jokowi dengan bodohnya mengatakan tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Itu ucapan paling ngibul yang pernah saya dengar. Jokowi bahkan mengatakan Prabowo sangat kuat karena dukungan rakyat dan parlemen. Kalau parlemen, saya setuju, karena koalisi gemuk. Tapi dukungan dari rakyat, ini ngibul. Kalau rakyat mendukung, media sosial bakal adem ayem. Enggak ada yang teriak maki-maki pemerintah. Enggak ada yang demo seperti kemarin. Demo Indonesia Gelap adalah awal dari kekesalan rakyat yang sudah menumpuk dan menggunung. Jokowi harusnya tahu cara membaca berita yang benar. Kecuali mungkin dia sudah buta mata dan hati. Sedangkan Prabowo sendiri kadang tidak peduli dengan kritikan dari rakyat. Apa yang dia mau bakalan dia lanjutkan, tidak peduli apapun caranya. Jokowi ini antara cuek, denial, atau pura-pura bodoh melihat situasi yang berkembang di masyarakat saat ini. Emang pada dasarnya enggak mau dengar suara dari rakyat. Yang didengar cuma suara dari pendukung dan penjilat. Jokowi selama ini berani ugal-ugalan karena merasa didukung oleh rakyat. 2 tahun terakhir menjelang pensiun, banyak hal suram yang terjadi. MK melenceng, konstitusi diobrak-abrik, banyak aturan dikangkangi, instrumen dikerahkan seenaknya, lawan politik ditekan dengan kasus hukum, yang dirangkul bakal disandera. Itu semua terjadi karena yakin rakyat tidak akan melawan. Kalaupun melawan, efeknya tidak seberapa. Makanya Jokowi saat ini sombong, arogan, menantang rakyat seolah tidak berani mengkritik Prabowo. Bawa-bawa rakyat mendukung Prabowo, ini namanya memancing. Akhirnya sekarang kejadian, Prabowo di demo. Ini baru awal, kabarnya akan ada demo lanjutan sampai tuntutan mereka terpenuhi. Saya tidak mendukung demo sampai rusuh, apalagi mengganggu roda ekonomi. Tapi pemerintah sekarang makin tidak peka. Jangan dipikir pemerintah bakal abadi dan tidak tersentuh. Apa yang terjadi sekarang ini adalah hasil dari kebijakan dan gebrakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Ya, teman-teman, di dalam HUT Gerindra bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo memiliki kesempatan untuk menyampaikan pidato. Dan di dalam pidatonya itu dia menantang rakyat, menantang mahasiswa, teman-teman, bahwa selama ini dirinya yang terus dipersalahkan, salah dikit Jokowi. Nah, jadi ya dia menantang mahasiswa dan juga rakyat bahwa ya coba sekali-sekali ya menyalahkan Pak Prabowo, pasti tidak berani menantang atau ya mengkritik Pak Prabowo. Nah, teman-teman, ya itu juga salah satu yang memicu ya mahasiswa ini bisa bergerak. Kenapa langsung hari Seninnya mahasiswa turun ke jalan. Nah, itu artinya bahwa ini memberikan efek bagi pemerintahan Prabowo, bahwa
ya seakan-akan ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya supaya ya masyarakat menyerang ya Pak Prabowo. Oke, di sini dikatakan bahwa ya ratusan mahasiswa demo Indonesia Gelap di depan kantor DPRD Sumsel. Nah, demo Indonesia Gelap ini teman-teman ya sudah dimulai pada hari Senin kemarin dan sampai hari Kamis ini masih terus ya berjalan demo tersebut, dan mereka mendemo istana dan juga para anggota DPRD. Ya, kenapa mereka mendemo DPRD? Karena tentu DPRD yang punya hak untuk menolak sebenarnya dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenapa mereka menyetujuinya? Kenapa mereka seolah-olah ya tidak bersuara, ya diam di dalam hal itu. Oke. Palembang ya, ratusan mahasiswa yang didominasi dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian mereka menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap pada Kamis 20 Februari 2025. Nah, kemudian pantauan Tempo di lapangan teman-teman bahwa massa berjalan dari kampus UIN Raden Fatah Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman sekitar pukul 10.00 WIB waktu Indonesia bagian Barat dan tiba pada pukul 10.30 WIB. Kemudian apa yang mereka suarakan teman-teman ya, dalam aksi ini akan ada penyampaian pandangan dan tuntutan terhadap kebijakan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya Presiden Mahasiswa dari Dewan ya Eksekutif Mahasiswa Ilham telah menjabarkan poin tuntutan yang akan dibawa pada aksi hari ini. Ada 8 poin tuntutan. Yang pertama adalah penolakan terhadap pemotongan anggaran sektor pendidikan imbas dari efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini, kata Ilham, akan membahayakan investasi jangka panjang menurut Indonesia Emas 2025. Pendidikan yang kuat adalah dasar bagi tercapainya ya tujuan Indonesia Emas di tahun 2025 tersebut, kata dia. Nah, yang kemudian adalah poin kedua adalah pemenuhan hak dosen dan tenaga pendidikan seperti tunjangan kinerja tukin bagi dosen aparatur sipil negara ASN yang belum juga cair, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik lainnya. Kemudian, keterlambatan ini dinilai merugikan sektor pendidikan, jelas dia. Ya, poin ketiga adalah menuntut pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan lewat program pendidikan. Ilham mengatakan bahwa mahasiswa menekankan pentingnya transparansi dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat agar program ini tidak hanya menjadi simbol kebijakan tanpa manfaat yang jelas, ujarnya. Yang kemudian adalah pada poin keempat, mahasiswa menolak adanya kapasitas kampus dalam mengelola izin usaha pertambangan IUP ya. Hal ini, kata dia, dinilai akan merusak lingkungan akademik, melanggar independensi universitas dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang harus dijaga oleh perguruan tinggi. Nah, yang kemudian adalah lalu pada poin kelima, mahasiswa menolak revisi tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025, terutama pasal 288A ayat 1 yang nantinya dapat mengurangi partisipasi publik dalam mengawasi kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi, kata dia. Nah, kemudian teman-teman, poin keenam adalah penolakan terhadap revisi Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan karena dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih dalam proses hukum dan memberikan wewenang terlalu besar kepada kejaksaan yang berpotensi menciptakan kekuasaan absolut. Poin ketujuh, mereka meminta pemerintah mengevaluasi instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2025 dan mendesak adanya aturan turunan yang lebih jelas untuk memastikan implementasi yang tepat
Referensi terkait permasalahan ini juga dapat ditemukan dalam dokumen pemerintah terkait anggaran, kebijakan pendidikan, serta undang-undang yang sedang direvisi. Kemudian teman-teman, ya, apa yang mereka suarakan adalah beberapa jurnal pendidikan dan laporan media nasional juga telah membahas kekhawatiran tentang pemotongan anggaran pendidikan dan juga pengaruhnya terhadap kualitas tenaga kerja pengajar di Indonesia, kata dia. Nah, yang terakhir adalah yang mereka sampaikan teman-teman bahwa ia meminta pemerintah juga membuat laporan mengenai anggaran pendidikan di Indonesia untuk pagu anggaran 2025 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan. Nah, ini adalah tuntutan-tuntutan para mahasiswa, para demo Indonesia Gelap, dan mereka menggaungkan bahwa Indonesia saat ini mengalami satu kemunduran. Ya, makanya slogan mereka Indonesia Gelap. BEM CSI gelar puncak demo Indonesia Gelap di Jakarta pada siang hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM Seluruh Indonesia SI menggelar puncak demonstrasi Indonesia Gelap hari ini. Berdasarkan poin tuntutan BEM SI terbaru yang diterima, aksi rencananya digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Poin tuntutan BEM SI terbaru Kamis 20 Februari 2025, aksi di Patung Kuda, Istana jam 14.00 WIB. Ya, kemudian teman-teman, ya, aksi demo Indonesia Gelap sebelumnya telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari sebelumnya. Ada 13 tuntutan yang dibacakan oleh Bagas Wisnu selaku koordinator Humas UPNVJ bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Nah, itu teman-teman, ya, mengenai tuntutan-tuntutan para mahasiswa, dan tentu kita mengharapkan kepada pemerintah, respon cepat pemerintah supaya tidak berlarut-larut, ya, demo seperti ini, sehingga para mahasiswa juga fokus di dalam menuntut ilmu dan tidak terjadi hal-hal yang anarkis dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya.